Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan fosforilasi oksidatif. Kami dari kelas kimia B 2020, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah metabolisme molekul yang diampu oleh dosen Ibu Irma Ratna Kartika, MSc Tek. Next. Kemudian anggota kelompok kami ada Rahma Cahya Dewi, Linda Rahmawati, Diana Ayu Lestari, dan saya Ramadhani Diparo. Next. Table of contents. Yang pertama yaitu sejarah, kedua tujuan, 3 peran, keempat komponen mekanisme, 5 jumlah ATP, 6 mekanisme dan pengendalian. Next. Yang pertama ada sejarah. Sejarah dari fosforilasi oksidatif pada tahun 1906 oleh Arthur Harden mengungkapkan tentang peran fosfat dalam fermentasi seluler, yaitu terlibat gula fosfat. Selanjutnya ada Hermann Kalkar pada tahun 1940 menetapkan tentang hubungan antara oksidasi gula dan pembentukan ATP. Lalu pada tahun 1940 ada Albert Lippmann menegaskan peranan serta sentral ATP dalam transfer energi. Selanjutnya pada tahun 1949 Maurice Friedkin dan Albert L. Lerniger membuktikan bahwa koenzim NADH menghubungkan jalur metabolisme siklus asam sitrat dan sintesis ATP. Pada tahun 1939, istilah fosforilasi oksidatif diciptakan oleh Volodymyr Bellisters. Selanjutnya pada tahun 1001, Peter de Michel berhasil menghubungkan reaksi oksidasi dan fosforilasi dalam mekanisme yang menghasilkan ATP di dalam teorinya yang berjudul teori kemiostomortik dan berhasil dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1978. Selanjutnya ada tujuan. Pengertian fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses di mana molekul ATP terbentuk sebagai hasil transfer elektron dari NADH, FADH2. Fosforilasi oksidatif juga dapat mereduksi gas oksigen dan cairan, atau lebih rincinya yaitu proses pembentukan ATP dari hasil transfer elektron dari NADH atau FADH2 ke O2 melalui rangkaian pembawa elektron. Fosforilasi oksidatif adalah tahapan lanjut dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Selanjutnya ada rantai transport elektron adalah proses perubahan NADH dan FADH2 dari hasil dari proses sebelumnya yang dikonversi menjadi gradien atau perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruangan intermembran mitokondria, sehingga perubahan konsentrasi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dalam proses kemiomosis yang hasil akhirnya adalah ATP. Selanjutnya ada peran fosforilasi oksidatif. Peran pada fosforilasi oksidatif yaitu hampir semua organisme menjalankan fosforilasi oksidatif untuk memperoleh ATP dikarenakan lebih efisien dalam mendapatkan energi dengan siklus fermentasi alternatif seperti glikolisis anaerobik.
Fosforilasi oksidatif juga memproduksi spesies oksigen reaktif seperti supraoksida dan hidrogen peroksida pada kompleks 1. Hal ini dapat berakibat pembentukan radikal bebas, dapat merusak sel tubuh, dan probabilitas juga menyebabkan penuaan. Selanjutnya, enzim-enzim yang terdapat dalam lintasan metabolisme ini juga terlibat pada target dari banyaknya obat dan racun yang dapat menghambat aktivitas yang dikerjakan enzim. Selanjutnya, yaitu komponen dan mekanisme pada fosforilasi oksidatif. Next. Pada fosforilasi oksidatif sendiri, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki peran untuk membentuk ATP. Dalam mekanisme fosforilasi oksidatif, terdapat dua tahapan yang berhubungan erat, yaitu pertama anti-transportasi elektron, kedua kemiosmosis. Next. Sebelum membahas mekanisme fosforilasi oksidatif, maka kita akan membahas tempat terjadinya fosforilasi oksidatif, yaitu mitokondria. Nah, fosforilasi oksidatif sendiri terjadi di membran dalam mitokondria, yaitu yang dinamakan cristae. Membran dalam ini memiliki struktur yang terspesialisasi. Pertama, tersusun dari lipid bilayer, yaitu fosfolipid kardiopolin. Yang kedua, memiliki kompleks protein. Sehingga membran dalam ini memiliki kemampuan memompa proton dan memindahkan elektron yang memberikan energi untuk menghasilkan ATP. Selain itu, adanya protein ini menjadikan membran dalam menjadi permeable, selektif, yaitu hanya dapat dilalui berbagai molekul hasil metabolisme mitokondria, dan juga lalu lintas berbagai macam enzim yang dibutuhkan selama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Nah, di sini ada kompleks protein ada 4. Yang pertama NADH hyaluronase, ada yang kemudian kedua ada succinate CoQ reduktase, yang ketiga ada cytochrome C reduktase, dan yang keempat ada cytochrome C oksidase. Dan ada juga carrier elektron yaitu ubiquinone dan cytochrome C. Itu adalah komponen-komponen yang berperan dalam transport elektron. Kemudian di sebelahnya ada ATP sintase yang mana berperan dalam kemiosmosis untuk membuat ATP. Next. Nah, di sini lebih jelasnya dari komponen-komponennya. Yang kiri untuk komponen transport elektron, yang kanan untuk kemiosmosis. Next. Nah, di sini ada mekanisme NADH. Pertama-tama, NADH akan teroksidasi menjadi NAD+ dan melepaskan elektron berenergi tinggi yang diterima oleh akseptor elektron di kompleks protein 1. Kemudian, ketika elektron melalui kompleks protein 1, yaitu NADH dehidrogenase, maka akan terjadinya pemompaan elektron, yaitu 4 elektron. Selanjutnya, elektron akan dibawa ke ubiquinone sebagai carrier elektron dan dilanjutkan ke protein ketiga. Pada protein 3, maka akan dipompa lagi protonnya, yang mana menghasilkan 4 proton. Selanjutnya, dari kompleks protein 3, dilanjutkan ke cytochrome C untuk carrier elektron. Sebagai carrier elektron, yaitu pembawa elektron. Yang mana kemudian ditransfer ke kompleks protein keempat. Pada kompleks protein 4 ini, akan terjadi pemompaan 2 elektron. Yang mana kemudian juga terjadi pelepasan 4 elektron. 4 elektron akan dilepaskan ke O2 sebagai akseptor elektron terakhir. Kemudian 4 elektron ini menyebabkan pecahnya oksigen menjadi 2 atom oksigen, dan tiap atom oksigen akan berikatan dengan 2 ion H+ proton, membentuk 2 molekul H2O, yang merupakan salah satu hasil dari tahapan respirasi aerob. Hasilnya itu 10 proton. Next. Selanjutnya ada mekanisme FADH.
Untuk FADH sendiri, maka mekanismenya dimulai dari kompleks protein kedua, tidak melalui kompleks protein 1. FADH akan teroksidasi menjadi FAD+, dan elektronnya akan dibawa oleh ubicionin. Elektronnya kemudian akan transfer ke kompleks protein 3 dan memompa 4 elektron H. Selanjutnya elektronnya akan dibawa lagi ke sitochrom C, yang mana kemudian ditransfer lagi ke kompleks protein 4. Selanjutnya di kompleks protein 4 akan memompa proton sebanyak 2 proton, sama dengan proses sebelumnya. Kemudian 4 elektron akan dilepaskan dan berikatan dengan O2, kemudian terpecah menjadi 2 molekul, yang mana akan mencari ion H untuk membentuk H2O. Hasilnya 6 proton. Next. Kemudian di kimia osmosis, dari hasil jika oksidasi NADH di peristiwa transfer menyebabkan 10 proton dipompa ke intermembran, maka saat kimia osmosis 10 proton akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Jadi dari hasil 10 proton yang dioksidasi NADH akan menuju ke ATP sintase. Selanjutnya, dari oksidasi FADH sendiri menghasilkan 6 proton, yang mana kemudian saat kimia osmosis maka 6 elektron akan masuk ke ATP sintase ke matriks mitokondria. Next. Selanjutnya, proses kimia osmosis. Untuk membentuk satu molekul ATP dibutuhkan 4 proton melintasi ATP sintase. Sehingga jika 10 proton dipompa saat oksidasi NADH, maka menghasilkan 2,5 ATP saat kimia osmosis. Jadi singkatnya, tiap satu NADH yang dihasilkan selama proses sintesis seluler setara dan 2,5 ATP. Jadi di sini dari hasil proses NADH akan menghasilkan 2,5 ATP. Next. Selanjutnya, kimia osmosis FADH, karena hanya menghasilkan 6 proton, maka yang terbentuk dari FADH adalah 1,5 ATP. Satu FADH setara dengan 1,5 ATP. Kalau untuk NADH 2,5 ATP, sedangkan untuk FADH 1,5 ATP. Next. Nah, selanjutnya mengenai jumlah ATP pada proses fosforilasi oksidatif. Nah, berikut ini ada mekanisme perubahan ikatan. Jadi, yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang mekanisme, bahwa kita akan menerima NADH dan FADH2, di mana NADH ini akan masuk ke kompleks yang pertama dari proses transport elektron tersebut. Kemudian FADH2 akan masuk ke kompleks yang kedua. Nah, kalau dihitung proses tersebut nanti akan menghasilkan ATP, yaitu 1 mol NADH akan setara dengan 2,5 mol ATP di sitosol, dan 1 mol FADH2 akan setara dengan 1,5 mol ATP yang ada di sitosol. Selanjutnya. Nah, berikut ini ada pengantaran NADH. Jadi NADH itu bisa mengalami 2 proses. Ada sistem pengantaran NADH yang terjadi di jantung dan di hati, yaitu sistem malat aspartat, di mana pada proses ini 1 mol NADH akan setara dengan 2,5 mol ATP di sitosol. Tapi kalau digunakan pengantaran NADH dengan metode yang lain, yaitu di sistem gliserol 3-fosfat yang umumnya terjadi di otak, maka proses ini akan menghasilkan 1,5 mol ATP yang ada di sitosol per 1 mol NADH. Jadi kalau misalkan itu sitosolnya itu ada di otak ya, yang sistem gliserol 3-fosfat. Jadi 2 jalur pengantaran tersebut itu bisa dengan sistem malat aspartat, bisa juga melalui sistem gliserol 3-fosfat. Itu untuk pengantaran NADH. Dan 2 sistem ini nanti akan berbeda dalam halnya jumlah ATP yang setara dengan NADH. Selanjutnya. Berikut mengenai perhitungan ATP-nya. Dengan demikian kita bisa hitung berapa ATP yang akan dihasilkan dari proses oksidasi molekul glukosa. Kalau kita lihat di awal proses glikolisis pada tahap yang pertama, itu fosforilasi glukosa, itu membutuhkan 1 ATP, jadi berkurang 1 ATP. Dan itu merupakan tahap 1 dari glikolisis.
Lalu pada tahap 3 glikolisis, di mana fruktosa 6-fosfat diubah menjadi 1,6 fruktosa atau fruktosa 1,6 difosfat, itu juga dibutuhkan 1 ATP, jadi minus juga. Nah, lalu di tahap berikutnya akan dihasilkan 2 ATP pada tahap defosforilasi 2 molekul 1,3 difosfat gliserat. Kemudian ada tahap perubahan atau biasa disebut defosforilasi PP, itu juga dibutuhkan 2 molekul ATP. Lalu juga di glikolisis akan dihasilkan 2 molekul NADH, di mana 2 molekul NADH ini terbentuk dari 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian ada juga konversi pirufat. Jadi pirufat dihasilkan dari proses glikolisis. Glikolisis terjadinya itu di sitosol. Nah, kemudian dihasilkan pirufat. Nah, pirufat tersebut akan dikonvert atau dikonversi menjadi asetil-CoA dalam mitokondria, dan ini juga menghasilkan 2 molekul NADH. Kemudian kita beralih ke mitokondria nih, atau matriks mitokondria yang merupakan tempat terjadinya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Dalam proses tersebut akan dihasilkan 2 molekul GTP. GTP ini sama dengan ATP, jadi nggak perlu dikonversi lagi, jadi langsung bisa ditulis plus 2. Kemudian dihasilkan 6 molekul NADH, lalu 2 molekul FADH2. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video minggu lalu tentang siklus asam sitrat, jadi di mana aja NADH itu dihasilkan dan juga FADH2 dihasilkan. Kemudian sampai tahap ini kita sudah dapat 4 molekul ATP. Jadi kita udah punya 2 molekul NADH yang ada di sitosol, lalu juga 2 molekul NADH yang terjadi akibat konversi pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian 6 molekul NADH yang sudah ada di mitokondria, dan juga 2 molekul FADH2 yang juga udah ada di mitokondria, di mana 6 dan 2 ini merupakan produk dari siklus asam sitrat. Nah, jadi sampai si siklus asam sitrat ini kita udah dapat 4 ATP. Lalu di sebelah kanan itu yang fosforilasi oksidatif. Nah, pada proses fosforilasi oksidatif itu terjadi di dalam mitokondria atau tepatnya di dalam membran mitokondria. Nah, NADH dan FADH2 ini akan dikonversi menjadi ATP. Untuk NADH itu terbentuk pada proses glikolisis yang posisinya itu di sitosol. Dan ini terjadi 2 molekul NADH pada sitosol itu merupakan produk dari glikolisis. Itu nanti transportnya atau pengantarannya itu terjadi secara gliserol 3-fosfat melalui sistem yang sebelumnya udah dijelasin yang di otak itu. Jadi 1 molekul NADH kemudian menghasilkan 1,5 molekul ATP, sehingga karena dia ada 2 jadi dikalikan jadi plus 3 molekul ATP. Lalu di sisi lain itu NADH yang sudah dari sananya, yang udah dari mitokondria, maka pengantarannya itu secara malat aspartat atau melalui sistem malat aspartat di jantung dan hati, sehingga 1 NADH itu akan setara dengan 2,5 mol ATP. Maka 2 molekul NADH akan dihasilkan di tahap ini tadi. Konversi pirufat menjadi asetil-CoA itu dikalikan 2,5 sehingga diperoleh plus 5. Kemudian yang 6 NADH yang udah dibentuk di siklus asam sitrat itu dikalikan 2,5, jadi punya 15 ATP. Kemudian ada juga 2 molekul FADH2. Nah, karena si molekul FADH2 ini nggak dipelajari pengantarannya, maka 1 molekul FADH2 itu setara dengan 1,5 mol ATP. Karena ada 2 molekul, jadi dikali 1,5, jadi dia punya 3 ATP. Sehingga kalau di total keseluruhan ATP-nya, yang akan dihasilkan per molekul glukosa melalui tahap glikolisis, konversi pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan juga yang terakhir fosforilasi oksidatif, maka akan didapatkan totalnya itu 30 ATP. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mekanisme pengendalian dalam fosforilasi oksidatif. Next. Mekanisme pengendalian fosforilasi oksidatif. Di fosforilasi oksidatif, terdapat kontrol ketat yang memastikan ATP tidak dihasilkan lebih cepat daripada yang dikonsumsi. Seperti proses transfer elektron dan fosforilasi berpasangan yang mengatur laju produksi energi. Next.
Yang pertama itu adalah kontrol terkoordinasi atas produksi ATP. Jalur produksi energi utama atau ATP seluler adalah glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Kontrol fosforilasi oleh rasio aksi massa ATP tergantung pada kontribusi tepat elektron dalam rantai transport. Kontrol terkoordinasi ini dilakukan untuk mengatur titik kontrol glikolisis dan siklus asam sitrat. Yang kedua, agen pelepasan, yaitu fosforilasi oksidatif bisa dipengaruhi oleh agen kimia tertentu yang memungkinkan transport elektron untuk melanjutkan tanpa terjadi fosforilasi ADP, memisahkan produksi dan konservasi energi. Agen ini menstimulasi tingkat oksigen mitokondria tanpa ADP yang menyebabkan peningkatan hidrolisis. Next. Selanjutnya itu ada inhibitor. Inhibitor adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia. Terdapat beberapa obat dan racun yang dikenal baik menginhibisi fosforilasi oksidatif. Contohnya itu seperti sianida karbon monoksida, kegunaannya sebagai racun, efeknya menghambat rantai transport elektron dengan terikat lebih kuat daripada oksigen pada pusat besi dan baga pada sitokrom si oksidase, mencegah reduksi oksigen. Next. Yang kedua ada oligomisin, kegunaannya untuk antibiotik, efeknya menghambat ATP sintase dengan memblokir aliran proton ke mitokondria. Yang ketiga ada CCP 2,4 dinitrofenol, kegunaannya sebagai racun, efeknya ionofor yang mengganggu gradien proton dengan membawa proton melewati membran. Ionofor ini saling melepas atau uncouple pompa proton dari sintesis ATP karena ia membawa proton melewati membran mitokondria dalam. Yang keempat ada rotenon, kegunaannya untuk peptisida, efeknya mencegah transfer elektron dari kompleks 1 ke ubiquinone dengan menutup tapak ikat ubiquinone. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.